Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pecinta hewan N2 TV dimanapun berada, terima kasih selalu mengikuti tayangan yang setiap kali saya tayangkan. Untuk kesempatan kali ini karena berkaca ya dari berbagai macam cerita, berbagai macam tayangan di peternak-peternak yang sudah saya kunjungi, catatan dan harus saya garis bawahi adalah untuk peternak pemula. Sekali lagi, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana cara berternak kambing yang baik. Satu yang harus Anda catat, pertama adalah upayakan jangan memaksakan diri ingin berambisi beternak dengan skala banyak. Sebelum Anda menyiapkan bank pakan, kemudian menyiapkan pakan, terus kemudian Anda juga selain itu harus mengerti tata cara perawatan obat-obatan ternak kambing. Dari ketiga yang saya sampaikan ini apakah sudah cukup? Belum. Yang perlu Anda siapkan lagi adalah mental. Beternak kambing ini tidak serta-merta sangat mudah sekali untuk kita kerjakan, kita bayangkan sesuai apa yang semanis di video tayangan-tayangan YouTube, baik itu di YouTube Hewan N2 TV atau di YouTube yang lain. Karena sebenarnya dibalik kemudahan yang ditayangkan di semua media sosial, itu tidak menggambarkan kesusahannya, tidak menggambarkan betapa perihnya orang beternak kambing. Modalnya ada, kandangnya bagus, kambingnya luar biasa, bagus-bagus sejak awal dibeli, tapi dalam perjalanannya ini mengalami banyak kendala. Di mana sebenarnya catatannya adalah di pakan. Oke, di saat kita beternak kambing, modal kita punya untuk membeli semua jenis pakan kita bisa, tetapi sekali lagi komposisi ini menjadi penting, racikan yang menjadi penting, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kambing itu adalah ternak ruminasi, kodratnya adalah makan rumput, maka harus kita kembalikan lagi. Jangan sampai dirubah 100% menjadi pakan fermentasi atau silase atau pakan racikan semuanya. Di mana-mana yang namanya breeding itu persoalan dan titik utamanya adalah kembang biak dan kemudian menyusui. Kalau kemudian pakan yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan kodratnya ternak ruminasi, maka bisa dipastikan susunya tidak lancar. Kambingnya gemuk mungkin bisa. Kambingnya juga bisa dipastikan kurus juga bisa. Tetapi sekali lagi yang namanya susu itu, kurang lancarnya susu itu disebabkannya karena faktor makanan. Faktor makanan ini menjadi poin yang paling penting. Kalau breeding, indukan, ya harus jangan tinggalkan 50% pakan hijauan. Menurut saya rumput itu adalah yang paling bagus, kemudian daun-daunan atas juga yang paling bagus. Di lain sisi karena kita itu banyak ternaknya, maka kita tetap menggunakan yang namanya menggunakan pakan jadi atau limbah atau memfungsikan pakan-pakan alternatif. Tetapi sekali lagi pakan alternatif juga harus saya paham. Seperti di sini onggo. Kalau kemudian onggo atau ampas singkong diberikan berlebihan, itu tidak cocok untuk yang namanya breeding. Mungkin cocok untuk dipenggemukan, tapi saya pastikan tidak akan cocok untuk di breeding. Kenapa? Onggo itu atau ampas singkong itu tidak ada yang namanya vitaminnya. Mungkin sangat kecil kalaupun ada, karena sudah melalui proses yang kemudian saripatinya dipisahkan sehingga cuma ampas. Kalau ampas sisa tidak mungkin akan menjadi kambing itu baik. Yang namanya sisa itu tidak mungkin baik, gitu kan?
maka kadarnya, karena ampas singkong itu adalah karbohidrat untuk pengenyang saja, bukan untuk protein, tapi untuk pengenyang, mengurangi beban kita mencari rumput, itu enggak. Maka berikan pakan-pakan yang memiliki protein tinggi kalau mau pakai bahan campuran. Seperti halnya ada onggok dikasih dengan bungkil kopra, dikasih dengan bungkil sawit, dikasih dengan premik, dikasih dengan polar, dikasih dengan DDGS, dikasih dengan SBM. Kalau persoalan komposisi, sekali lagi jangan berlebihan. Kalau kemudian komposisi semua bahan makanan itu ya harus seimbang. Onggoknya jangan sampai melebihi 20%. Yang lainnya karena harganya mahal-mahal bisa menjadi 10%, bisa 15%. Artinya komposisi itu kita racik bagaimana tetap memasukkan bahan campuran itu memiliki protein yang cukup. Nah, untuk mencukupi yang lainnya atau menutupi yang lainnya tetap gunakan rumput ini breeding. Kalau penggemukan itu sekali lagi tidak bermasalah dengan yang namanya reproduksi. Dia hanya proses gemuk, maka dia yang diberikan penggemukan itu yang makannya harus banyak, komposisinya banyak. Dan tidak ada penggemukan itu irit pakan, rata-rata boros pakan. Karena tujuannya adalah menggemukkan. Yang harusnya 6 bulan menjadi bagaimana supaya 3 bulan. Itu dipenggemukan. Sedangkan breeding karena jangka panjang, kalau kita sesuaikan, kita samaratakan dengan penggemukan, pasti kos pakan menjadi lebih besar dan lebih mahal. Apalagi perjalanan breeding itu waktunya butuh waktu lama. Untuk mengembalikan kos pakan dengan waktu jangka panjang, ini menjadi polemik lagi untuk peternak. Nah, inilah yang penting. Nah, kalau kemarin adalah anakan keriting, itu persoalannya adalah di asupan gizi. Susunya ada lancar, tapi protein nutrisi di dalam susu itu tidak ada. Ini yang bermasalah juga kan. Breeding itu selain angka kematian, faktornya makanan, faktornya indukan, terinjak, dan ya pokoknya kuncinya itu adalah di kesehatan, di ruang bebas bermain itu harus disediakan, terus pakan untuk indukan itu harus benar-benar lebih. Kalau rumput saja untuk breeding per ekor itu per harinya itu kan 10 kiloan. Kalau 10 kiloan, kalau kita 40 ekor berarti 40 berapa? 40 kilo per hari. Timbang aja satu karung itu. Enggak cukup kalau 40 ekor. Kita ngarit cuma satu karung. 2 karung aja enggak bakal, kambing itu enggak bakal kenyang. 40 ekor itu ya minimal 7 karung. Minimal dan maksimalnya 7 karung. Lah kalau kita ngarit terus setiap hari 7 karung, ya nggak bakal mampu siapapun itu. Makanya sediakan bahan pakan. Bahan pakan sekali lagi di mana-mana. Saya sarankan jangan satu jenis. Odot itu mungkin protein dianggapnya banyak, tapi prakteknya saya sekali lagi tetap butuh yang lain, walaupun odot itu untuk keseimbangan. Jadi ada odot, ada pakcong, ada indigo vera, ada daun singkong. Yang kemudian protein yang tidak bisa didapat oleh di odot bisa didapat yang lainnya. Itu loh. Di sini prakteknya kalau odot aja, kambing nggak bakal gemuk, nggak bakal sehat. Rata-rata ya kurus, terus kemudian keriting, mencret, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting buat peternak semuanya loh. Khususnya yang breeding, khususnya yang berambisi dalam berternak kambing. Karena beternak kambing sekali lagi tidak mudah dalam hitungan waktunya. Banyak ujian, banyak cobaan. Faktor yang terpenting lagi adalah faktor diri kita sendiri sebagai peternak. Tanggung jawab untuk merawat dan memperhatikan. Gitu. Oke, kita bisa memberi makan, cari makan, tapi kita perhatian terhadap kambing. Perhatian itu adalah bentuk kita mengawasi kambing, perubahannya, kelakuannya. Terus kalau ada dia lesu makan, kita harus cepet-cepet kan gitu. Ada apa kan gitu.
Saya yakin kalau orang yang berternak kambing itu dalam waktu setahun bisa memahami kekurangan dirinya sendiri, bisa mengerti. Kalau tidak males loh. Kalau tidak males berinovasi, kalau tidak males. Rata-rata itu. Dan ujian sekali lagi untuk peternak kambing. Ujiannya adalah selalu menghitung manis di awal dan tidak mau siap untuk susahnya dan perihnya mencari rumput. Atau sekali lagi, membeli bahan makanan pasti butuh kos banyak dan ini menguras dompet Anda. Kalau yang tidak tebal dompetnya bermasalah lagi. Gitu. Kalau dalam skala banyak kok ada yang sukses, ini berarti sudah tahu manajemennya dan sudah mau belajar mengevaluasi setiap hal yang ada dalam usahanya berternak kambing. Ini intinya. Mau belajar, mau memahami, mau mengerti ilmu-ilmu satu dengan yang lainnya, kekurangannya di mana. Makanya saya akan tetap menayangkan orang yang skala kecil, skala besar, menengah, orang yang gagal, orang yang sukses. Semuanya mengandung cerita yang banyak, walaupun tidak bisa menceritakan kesusahannya. Tetapi rata-rata orang itu akan menceritakan kesusahannya, itu akan sulit ketimbang menceritakan manisnya. Ini sekali lagi ya, peternak semuanya saya sampaikan sekali lagi. Berternak kambing mudah. Berternak kambing itu enak. Tetapi di balik kemudahan keenakan itu, kenikmatan tersebut, ujian kita adalah usaha. Maka orang usaha itu ya harus ada ketekunan, keyakinan, terus keseriusan. Kalau sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai orang yang berusaha, maka akan mendapatkan hasil. Ini kuncinya. Mau di sawah, mau di mana, semua sama. Artinya usaha itu butuh perih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.